Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman yang saat ini dalam situasi gagal bayar dan menjalankan ibadah puasa, bagaimana? Lancar puasanya? Fokus ke ibadah puasa dan fokus ke keluarga. Stop memikirkan semua hal tentang DC dan pinjol. Bisa ya? Teman-teman, seorang subscribe menanyakan kepada saya, Bang, sebenarnya boleh nggak sih para pinjol ini melakukan intimidasi dan teror kepada kita-kita yang gagal bayar? Jawabannya tidak boleh. Penagihan harus dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Lalu Bang, kenapa masih saja terjadi? Ya karena regulasinya tidak diterapkan dengan baik oleh OJK. Buktinya para DC internal ataupun DC jasa penagihan pihak ketiga masih merekrut calon-calon DC dengan asal-asalan dan tidak dibekali pelatihan pengetahuan tentang profesi yang akan mereka jalankan. Lalu Bang, kenapa mereka tidak dilatih? Karena pasti akan ada kos tambahan dan para pinjol ataupun PT jasa penagih tempat para DC ini bekerja menginginkan cuan secepat mungkin. Yang akhirnya direkrutlah para DC. Bahkan ada yang di bawah umur dan masih labil untuk menjadi desk collector yang melakukan telepon kepada teman-teman dengan suara ketus. Dengan suara seketus mungkin. Lalu apakah debt collector pinjol yang melakukan teror dapat dipidana? Dapat. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dijerat pasal 27 ayat 3. Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sanksinya diatur dalam pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 750 juta. Lalu kenapa para DC itu masih bebas melakukan ancaman-ancaman dan belum ada satupun DC yang ditangkap? Jawabannya ya karena aturan-aturan itu belum diterapkan dengan baik. Lalu kenapa para DC itu seolah-olah tidak takut tentang potensi hukuman yang sewaktu-waktu dapat mengancam mereka? Simple, karena mereka tidak tahu. Ingat, mereka direkrut tanpa dibekali pengetahuan tentang apa-apa saja yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Paling hanya di-brief ala kadarnya saja. Setelah itu langsung diberi data teman-teman semua yang sedang galbay. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu. Lalu apa yang akan teman-teman lakukan? Ya santai saat ditelepon, di chat ataupun dikunjungi para DC tersebut. Abaikan jika mereka mengancam melalui chat, email ataupun telepon. Abaikan saat mereka tidak sopan saat melakukan penagihan, usir jika perlu. Jangan lagi kita dengar korban-korban seperti kasus Sleman yang melakukan tindakan kriminal hanya karena terdesak DC pinjol. Dan kasus-kasus lainnya yang membuat miris. Sayangi keluarga teman-teman, sayangi diri dan hidup teman-teman. Tetap semangat dan ingat situasi ini tidak untuk selamanya. Dan pasti akan sesegera mungkin berlalu dari kehidupan saya dan kehidupan teman-teman semua. Jika teman-teman merasa butuh curhat, boleh bergabung di grup Telegram kita dengan memencet link invite-nya agar dapat saling support kita di grup. Tetap semangat, hindari hal-hal buruk yang akan merugikan teman-teman semua. Dan tetap